Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyimak dan berdiskusi pada chapter yang ketiga dari mata kuliah manajemen proyek kali ini. Sebagaimana yang kita gunakan di dalam buku pedoman kita atau handbooks kita, pada chapter yang ketiga ini kita akan membahas tema yang kita sebut sebagai organization. Nah, pada chapter ini kita akan melihat beberapa jenis tipe organisasi yang cukup sering digunakan oleh berbagai macam industri dalam rangka menjalankan sebuah proyek. Akan ada beberapa pilihan yang sifatnya nanti adalah optional dan bisa dipilih salah satu berdasarkan karakteristik yang dibutuhkan ya bagi pelaksanaan proyek tertentu. Jadi nanti pada prakteknya ketika kita merunning sebuah proyek tertentu pada industri tertentu, maka pilihan organisasi yang tepat itu mungkin tidak akan sama antara satu proyek dengan proyek lain. Nah, di sini kita akan melihat ada beberapa hal yang menjadi ciri-ciri begitu ya, sehingga kita nanti bisa memilih manakah struktur organisasi yang paling relevan dengan proyek yang sedang kita kerjakan ya. Jadi kita lihat yang pertama, eh, sebelum kita membahas ya tipe tipe project ya, mohon maaf sebelum kita membahas tipe project, maka ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami terlebih dahulu mengapa ya struktur organisasi pada sebuah project itu merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dengan baik. Isu yang pertama terkait dengan challenge dalam mengelola sebuah project ya. Nah, yang sudah kita pahami adalah bahwasanya project itu memiliki durasi yang pendek dan juga memiliki karakteristik yang pekerjaan yang unik antara satu proyek dengan proyek lainnya. Nah, dari dua hal inilah keunikan dan pendeknya durasi sebuah proyek yang relatif lebih pendek jika dibandingkan dengan apa siklus hidup dalam sebuah perusahaan, maka kita perlu untuk memilih manakah struktur organisasi yang paling cocok dengan kasus yang kita hadapi. Ya, jadi durasi yang pendek ini kan otomatis ya kita berharap dengan durasi tersebut kita sudah bisa menyelesaikan ya sebuah proyek, sehingga mungkin tidak perlu dalam kasus ini kita membuat struktur organisasi yang mungkin sangat definitif begitu ya, sangat terpisah dengan proses bisnis atau organisasi existing. Namun karena tipikal yang mungkin pendek ya, kemudian karakteristik yang apa namanya mungkin mirip dengan proses bisnis yang dia lakukan oleh masing-masing organisasi, maka disitulah nanti kita akan lebih tepat untuk memilih apa functional organization. Nah, ini adalah pertimbangan pertama. Jadi intinya adalah ada satu tantangan dalam mengelola proyek karena durasi yang mungkin lebih pendek dan juga keunikan antara satu proyek dengan proyek lain ya. Sehingga kalau kita bandingkan dengan masa hidup dari sebuah organisasi kita, maka kita akan mencoba mencari struktur organisasi yang paling efisien, kira-kira begitu. Kemudian isu yang kedua adalah ya choosing an appropriate project management structure ini pada prakteknya adalah kita berupaya untuk menyeimbangkan ya, menyeimbangkan antara kebutuhan dalam pelaksanaan proyek yang smooth ya dengan kebutuhan organisasi. Ya tentu kita berharap dalam kita mengeksekusi sebuah proyek begitu, maka proyek yang kita eksekusi ini ya ada keseimbangan ya antara kebutuhan dalam proyek itu dan juga kebutuhan organisasi. Ya tentunya masing-masing ingin ada efisiensi begitu ya, efisiensi dari sisi mungkin biaya untuk pekerjakan ya personil ya, SDM-nya ya maupun juga kalau kita bandingkan dengan yang namanya eh, apa namanya kebutuhan antar organisasi dengan proyek itu mungkin kasusnya adalah ini ya kita ingin efisien dari sisi eh, tidak hanya biaya gitu ya tapi dari sisi ini apa pola pengerjaan rutinitas sehari-hari begitu ya. Nah, nanti ini saya kira akan lebih jelas kalau kita sudah masuk ke dalam beberapa tipe organisasi tersebut. Ya, jadi isunya adalah kita mencoba mencari keseimbangan di isu yang kedua ini.
Ya, kalau tadi itu isu yang pertama adalah eh, durasi, ya keunikan yang tidak tidak sama antara satu proyek dengan proyek lain, maka yang di isu yang kedua ini adalah isunya adalah kita mencari keseimbangan. Ya. Nah, dari sinilah rekan-rekan sekalian, ya, kita akan mencoba melihat beberapa contoh praktis yang sudah diterapkan oleh berbagai macam sektor industri, bentuk-bentuk pilihan proyek manajemen, ya, struktur organisasi yang manakah yang ada atau yang digunakan oleh berbagai macam perusahaan. Tipe yang pertama yang merupakan satu tipe yang paling banyak dijumpai dan juga tipe yang menurut saya adalah tipe yang konservatif gitu, yang klasikal, ya. Ya, jadi ini klasikal karena ya secara basic seperti itu dan ini adalah salah satu yang yang less modification ya. Jadi modifikasinya yang paling sedikit. Nah, functional organization ini pada prinsipnya ya kita akan melihat bahwa dalam sebuah project ya itu dia punya berbagai macam ritme pekerjaan dan memiliki berbagai macam item ya item pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, item pekerjaan dan ritme tadi itu coba ya kita titipkan atau delegasikan begitu ya kepada beberapa respective functional unit ya kepada unit-unit yang sudah ada saat ini pada organisasi kita ya. Nah, ambil contoh begini, dalam sebuah proyek kita itu ada pekerjaan yang berhubungan dengan misalnya adalah memarketingkan begitu ya, memasarkan output dari proyek ini. Misalnya proyeknya adalah mendesain mobil jenis baru, maka di sini ada peran ya atau ada fungsi untuk memarketingkan, memasarkan ya. Memasarkan kira-kira produk yang kita buat melalui proyek pengembangan produk ini nanti kira-kira akan laku atau enggak ya. Mungkin di situ ada effort untuk memberikan teaser begitu ya pada masyarakat, pada publik supaya kalau kalau mobil jenis baru ini sudah kita launching itu benar-benar laku ya. Kira-kira begitu. Maka siapa yang akan melakukan melakukan fungsi dalam proyek ini untuk mengenalkan ya pre-launching ya atau memberikan teaser kepada masyarakat, maka tugas ini dihandle oleh departemen marketing. Nah, departemen marketing ini sudah ada kan sebetulnya pada perusahaan tersebut. Ya, kira-kira demikian. Ya, atau contoh yang lain dalam kasus pengembangan produk juga, ya, ketika kita ingin mengetahui kira-kira mobil ya atau produk yang akan kita buat ini harus seperti apa, gitu ya. Maka kan kita membutuhkan data dari voice of customer, begitu ya. Nah, siapakah departemen dalam perusahaan kita itu yang memiliki data voice of customer tersebut? Tentu yang memiliki data voice of customer tersebut adalah teman-teman yang ada di bagian marketing atau pemasaran. Nah, maka tugas untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen, voice of customer terhadap mobil produk baru ini yang akan mengerjakan ya entitas penggalian informasi tersebut ya pada proyek mengembangkan produk baru, maka yang melakukan adalah orang-orang marketing, orang-orang pemasaran. Sehingga apapun pekerjaannya harus dilakukan oleh tim project itu, maka akan dibebankan kepada respective functional unit. Ya, functional unit atau departemen yang ada dalam perusahaan itu yang memang yang sudah established. Ya, jadi dia akan melakukan pekerjaan rutinnya, begitu ya. Kemudian ditambahi pekerjaan untuk pengerjaan proyek ini. Nah, bagaimana dengan jalur koordinasinya? Maka jalur koordinasinya pada functional organization ini, ya, maka koordinasi ini akan dilakukan melalui normal management channels. Maka jalur koordinasinya dalam pengembangan produk ya, maka ini akan dilakukan melalui ya jalur atau saluran-saluran manajemen existing. Ya, jadi kalau misalnya dalam tim project itu ada dipimpin oleh project manager gitu ya, maka project manajernya ini akan representatif misalnya kepada eh, GM produksi misalnya, ya. Nah, maka GM produksi ini ketika nanti mungkin membutuhkan koordinasi dengan tim marketing, tim engineering misalnya, kemudian nanti tim
logistik yang handle apa namanya informasi-informasi seputar suku cadang yang ada dalam mobil itu, maka jalur koordinasi ini ya dilakukan melalui jalur koordinasi normal management channel gitu yang selama ini dia gunakan jalurnya seperti apa. Jadi melalui jalur birokrasi existing. Kira-kira demikian. Nah, ini adalah functional organization. Nah, formatnya dalam functional organization itu ya kita akan punya beberapa hierarki begitu ya kalau Anda lihat di sini. Ada marketing, ada engineering, ada manufacturing, ada procurement. Maka project coordination itu kalau misalnya nanti melibatkan beberapa fungsi marketing, engineering, manufacturing, procurement, maka ya akan dilakukan di sini. Di jalur ini, jalur existing ini. Bagaimana selama ini marketing dan engineering itu berkoordinasi ya sudah melalui jalur itu. Ya, dan di sini praktis tidak ada tambahan orang. Ya, yang ada adalah justru tambahan pekerjaan bagi orang-orang yang ada di sini. Kenapa? Karena mereka di sini sudah ya selama ini disibukkan dengan rutin aktivitas, maka sekarang disibukkan dengan tugas tambahan yaitu mengelola sebuah pengembangan proyek mobil baru misalnya. Jadi umumnya teman-teman sekalian, functional organization ini dipilih oleh perusahaan-perusahaan yang basisnya adalah rutin production ya, day to day gitu ya. Kemudian dia ada effort saat ini misalnya adalah pengembangan produk baru. Maka pekerjaan pengembangan produk baru itu fungsi-fungsi dalam proyeknya ditempelkan kepada ya functional unit yang sudah ada. Kira-kira begitu. Ya, ini adalah secara secara bahkan hierarki. Nah, sekarang coba kita lihat apa sih keuntungan dan juga apa kelemahannya. Keuntungannya tentu tidak ada perubahan struktur. Ya. Jadi siapa yang ada di situ ya sudah di situ yang mengerjakan pekerjaan proyeknya. Ya, dianggap fleksibel karena tidak ada apa mobilisasi orang, tidak ada modifikasi organisasi dan seterusnya. Kelebihan lain adalah in-depth expertise. Ya, kalau tadi itu fungsi menggali kebutuhan konsumen itu ada di marketing, maka orang marketing ini sangat dalam sekali pemahamannya tentang apa kebutuhan konsumen, karena itu adalah pekerjaan dia sehari-hari. Dia bisa memberikan fakta, bisa memberikan informasi yang valid, ya karena adanya in-depth expertise tadi itu. Kemudian juga isi post project transition. Kita berharap dari functional organization ini ya transisi dari tim project kepada tim produksi rutinnya itu akan mudah. Kenapa? Ya karena mereka yang selama ini mendevelop produknya ya juga mereka yang nantinya akan memproduksi massal. Nah, itu adalah keuntungannya. Sementara tentu juga ada kelemahannya ya atau mungkin kerugiannya. Lack of focus ya karena pada saat satu waktu yang sama mereka menghandle urusan project dan juga menghandle urusan produksi rutin. Sehingga kadang-kadang ada ini ya, ada ketidakfokusan di situ. Ya. Kemudian nanti ada isu mungkin poor integration gitu ya karena mungkin orang-orangnya di posisi masing-masing sudah disibukkan dengan urusan rutin sehingga ketika kita bicara integrasi dalam sebuah proyek rancangan mobil mungkin ada hal-hal yang mungkin loose gitu, ada hal-hal yang terlewat dan seterusnya. Slow sebagai dampak dari lack of focus ya. Kemudian juga ada lack of ownership. Ya, kepemilikannya siapa ini yang berjasa mengembangkan produk ini? Ya kan sulit didefinisikan karena ya tadi itu fungsinya dalam mengembangkan produk ini dikerjakan bersama-sama, melibatkan lintas fungsi sehingga kadang-kadang nggak bisa dibedakan. Ini output pekerjaan ini hasil tim existing, manufaktur rutin atau project. Nah, itu kadang-kadang sulit untuk dibedakan. Ya. Nah, ini adalah functional organization. Nah, sekarang teman-teman kita coba lihat ya, di tipe yang berikutnya ini ada dedicated team. Dedicated team ini cirinya adalah teams operate as a spirit unit under leadership of a full-time project managers. Kalau tadi orangnya sama, staffnya di pekerjaan rutin dengan project sama, tidak ada full-time project manager tapi ditempelkan kepada GM tertentu atau direksi tertentu. Maka dalam dedicated team itu nggak berlaku. Yang berlaku adalah tim ini akan mengerjakan sebuah project yang perlakuannya adalah dia spirit unit. Unit yang terpisah dan dia di bawah rentang kendali atau rentang kepemimpinan gitu ya seorang project manager yang full time di situ. Nah, ini adalah dedicated. Nah, dari dedicated ini ternyata dalam prakteknya juga ada ini ya, ada spesialisasi khusus dari sini yang tersebut sebagai project test organization where the project are the dominant form of a business. Functional department are responsible for providing support for its team.
Jadi project-based organization ini apa ya, pada prakteknya ya Pak lebih mengedepankan begitu ya, bahwa sebuah tim project itu harus terpisah ya. Namun project task ini punya ciri yang lebih unik lagi, bahwa dia tidak hanya terpisah dari routine activity, tapi sesungguhnya project task ini akan dipilih pada organisasi-organisasi yang basisnya adalah project. Proses bisnis utamanya mengerjakan project ya, sehingga sangat dominan ya project-project yang dia kerjakan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan kalau nggak ada project, perusahaan ini akan diam, akan mati gitu ya, karena nggak ada penghasilan. Nah, pada kasus inilah ya kita akan menggunakan tipe organisasi projectized ya, di mana memang proses bisnis didominasi oleh project. Dan hal lain yang menarik adalah dalam projectized ini mereka yang mengerjakan project itu statusnya ya apa, bongkar pasang begitu ya. Ya, bongkar pasang artinya adalah suatu saat dia terlibat dalam project tertentu dengan tim ya, tim A misalnya, di suatu saat yang lain orang yang sama akan bergabung pada tim B. Ya, karena memang proyek yang lalu sudah selesai, kemudian timnya sudah dibubarkan. Nah, kemudian si orang itu tadi bergabung dengan tim yang lain untuk mengerjakan proyek yang lain. Kira-kira demikian. Nah, itu adalah tipe proyek dasar. Bentuknya seperti apa kita lihat perbedaannya. Ya. Jadi kalau yang Anda lihat di sini, teman-teman sekalian, ini adalah dedicated team. Bahwa cirinya kita akan melihat di sini, ya, maka dedicated team itu ada di luar dari ya, struktur organisasi fungsional yang ada di sini. Jadi kalau ini ada marketing, engineering, manufacturing, dan procurement, maka di sini tiba-tiba ada tim project, ada pimpinannya, project managers. Ya, jadi ini adalah dedicated team. Nah, ini berlaku contoh pada perusahaan-perusahaan kayak di lingkup apa namanya, eh, perusahaan listrik negara ya. Kita lihat ya di sana, kalau kalau proses bisnisnya kan diantaranya adalah apa itu namanya, membangkitkan listrik ya, dihandle oleh perusahaan tertentu, kemudian nanti mendistribusikan listrik, ya mentransmisikan listrik begitu ya, dan lain sebagainya. Maka nanti ada tim yang memang dibentuk, unit induk pembangunan atau unit proyek yang hanya ngurusi pengembangan pembangkit, pembangunan transmisi, pembangunan jalur distribusi, gardu induk dan seterusnya. Nah, ini dibentuk suatu dedicated team dan ini terpisah dengan yang di sini. Jadi ini sudah beda jalur gitu ya. Nah, ini dedicated ya, project team, ada pimpinannya, ya ada project manajersnya. Nah, tentu kalau kita di sini maka ini ada cost gitu ya, cost yang besar. Nah, kenapa ini kok dibuatkan dedicated team ya? Karena CEO merasa kalau ini dibebankan pada functional organization maka tidak akan selesai urusan pengembangan jalur transmisi, distribusi, gardu induk dan lain sebagainya. Nggak akan selesai. Ya kenapa? Karena mengurusi pekerjaan rutinnya sudah berat, resourceful, kemudian mengurusi proyek ini juga resourceful, juga butuh effort yang tidak sedikit. Ya, maka supaya fokus dipisahkan timnya. Kira-kira demikian. Nah, apa kelebihan kekurangannya? Tentu masing-masing punya kelebihan punya kekurangan ya. Kekurangannya, keuntungan dulu ya. Keuntungan dulu adalah simple karena ya terpisah. Jadi pekerjaannya menjadi simpel masing-masing. Cepat ya, karena yang project fokus mengurusi project, yang rutin fokus ngurusin yang rutin. Ya, ada satu kohesivitas yang cukup baik begitu ya di antara timnya. Ya, kemudian ada cross functional integration. Jadi di situ memungkinkan adanya beberapa ini ya, personil yang terlibat ya, orang-orang atau terlibat itu yang berasal dari cross functional organization. Artinya dalam pengerjaan proyek itu ada yang mungkin punya pengalaman apa di tim tim production misalnya, tim maintenance misalnya, tim legal misalnya, ya tim hukum ya, ya atau juga yang lain, sehingga ya perspektifnya akan lebih apa, holistik atau lebih komprehensif di dalam merumuskan apa namanya, strategi untuk pengembangan ini ya, pembangkit, pengembangan atau pembangunan transmisi, distribusi dan seterusnya. Jadi di situ akan ada beberapa cross functional integration. Kelemahannya atau kerugiannya ya ya ekspensif ya. Kalau tadi kan nggak nambah nggak nambah orang, di sini kan mungkin nambah orang dengan struktur gaji yang berbeda. Ya, internal strife ya, kan ada apa namanya, potensi ya internal strife dalam dalam
perusahaan begitu. Kemudian juga ya mungkin ada kondisinya limited technological expertise ya terbatas ya mungkin ya karena dalam sebuah project juga mungkin tidak bisa terlalu banyak orangnya sehingga technological expertise-nya mungkin tidak bisa menjangkau begitu ya sangat detail untuk masing-masing kompetensi ya. Kemudian berikutnya ada fenomena yaitu ikut post project transition. Lebih apa ya, agak sulit ya untuk transisi projectnya. Kenapa? Karena yang mengoperasikan dengan yang membangun, yang pelaksanaan project nggak sama. Ya, tapi ya terus terang ini semua baik baik apa namanya disadvantage nomor 1, 2, 3, dan 4 itu sebetulnya bisa dicarikan ini ya apa jalan-jalan keluar ya untuk meminimalkan kerugian tersebut. Ya, kira-kira demikian ya. Contoh misalnya kalau limited technological expertise ya, maka untuk beberapa part tertentu kalau tim ini tidak ada yang punya kompetensi di situ ya maka di bagian tertentu tadi itu bisa melibatkan atau meng-hire expert eksternal yang sekiranya punya kapabilitas baik di situ. Ya, kira-kira demikian. Nah, ini adalah beberapa hal yang menggambarkan kelebihan dan kekurangan dan tentunya kekurangan ini bisa diminimalkan ya. Nah, berikutnya di sini teman-teman rekan-rekan semua bisa melihatnya adalah tipikal project task ya. Dalam sebuah project perusahaannya itu memang betul-betul perusahaan yang mengurusi proyek, nggak ada aktivitas rutinnya. Maka dalam kasus ini ketika kita membuat struktur organisasi, maka struktur organisasi itu kita ya akan mengambil informasi dari apa namanya eh, talent database begitu ya. Jadi anggaplah ini project A misalnya, ini ada project B, maka project A ini orangnya di bagian engineering yang dilibatkan, manufacturing dilibatkan, procurement dilibatkan itu ya bongkar pasang. Nanti anggaplah di sini si X, ini Y, si Z. Nanti kalau ada project ini sudah closing, maka Z ini nanti mungkin akan ikut di sini. Misalnya Z. Nanti tapi bertemu bukan dengan X dan Y, bertemunya dengan B misalnya. Nah, inilah yang disebut sebagai apa namanya projectize. Sifatnya adalah apa ya membuat struktur organisasi yang dari list kompetensi yang ada dan di situ akan apa tidak permanen gitu ya permanen ya tapi bisa dibongkar pasang anggota-anggota proyeknya. Nah ini adalah project task ya. Teman-teman sekalian kita mau coba masuk ke tipe yang ketiga ya yaitu adalah matrix structure. Matrix structure ini biasanya disebut sebagai hybrid organization structure. Jadi dia itu basisnya adalah functional organization tapi diperbaiki ya dengan cara project participant itu perlu melapor secara simultan kepada functional and project manager yang mana ya melaporkan di sini itu adalah apa ya memberikan gitu ya informasi tentang apa ya, project itu ya kepada pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait itu siapa? Otomatis karena ini adalah basisnya adalah functional organization maka pihak yang terkait itu adalah atasan langsungnya yaitu adalah functional ya, functional manajernya. Namun jangan lupa bahwa tim ini juga harus menyampaikan update-nya ya update-nya project ya kepada project manager juga. Kira-kira begitu. Jadi secara sederhana yang menggunakan matrix structure ini atau hybrid ini adalah mereka yang ya akhirnya mereka ini yang dipekerjakan secara apa ya full time begitu ya karena basis yang fungsional tadi supaya lebih tertib, lebih apa namanya berkontribusi maka dia tidak hanya punya functional manager ya, tapi juga dia harus melapor kepada project manager. Dia akan punya counterpart di sisi project manajernya juga. Artinya dia punya dua atasan kan di situ. Ya, ya jadi intinya matrix structure ini ya memungkinkan lah ya partisipasi ya, maupun multi project gitu ya ketika kita melakukan functional datis kita normal functional datis kita ya. Nah ini adalah bentuk yang disebut sebagai matriks. Nah secara sederhana ilustrasi bentuknya begini rekan-rekan sekalian. Jadi di konteks ini ada dari sisi apa birokrasi begitu ya yang tadi dari si fungsionalnya masing-masing kemudian di sini nanti akan ada project manager A, project manager B, project manager C. Nah, project manager A ini akan
akan apa namanya mengakses orang mana aja. Coba anggaplah kita akses di sini, akan mempekerjakan orang di sini. Nah, orang yang di sini itu sebetulnya sudah punya tanggung jawab ke atas kan. Ketika ini ada project, maka dia juga harus tanggung jawab secara horizontal. Kira-kira begitu. Ini adalah ilustrasi ya. Matriks ini akan mempengaruhi ke dalam apa namanya beberapa kondisi yang lain gitu ya. Oke, baik ya. Kita sekarang lihat apa sih kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya efisien, jelas. Sekarang nggak perlu nambah apa banyak orang untuk project, tapi cukup tambahkan project manajersnya satu untuk mengawal semuanya. Ya, oke. Berikutnya adalah strong, ya, strong project focus ya. Kenapa? Karena yang semula sebetulnya basicnya itu dia handle project dan rutin activity, tapi karena ada manager project di situ maka dia dianggap lebih strong project fokusnya. Kemudian juga easier post project transition ya, karena pada prakteknya yang dilakukan produksi produksi apa normal, produksi rutin itu ya, itu adalah dari hasil kayak project management yang dilakukan oleh tim tadi tersebut itu. Nah, jadi yang mengerjakan project itu adalah yang mengeksekusi jalannya apa namanya jalannya produk nantinya. Kemudian juga dianggap fleksibel juga ya. Ketidakuntungannya ada dysfunctional konflik ya. Kenapa? Karena punya dua atasan, pada saat yang sama lapor ke functional manager, pada saat yang sama juga harus lapor ke apa namanya project manager ya. Infighting, stressful jelas ya, dan mungkin slow ya. Walaupun tidak seslow yang di functional karena ditambahi project managers. Kemudian berikutnya tipe yang berikutnya adalah network organization teman-teman. Intinya adalah network organization ini adalah alliance of several organization for the purpose of creating product or services. Jadi kalau kita bicara network organization ini adalah aliansi dari beberapa jenis organisasi yang punya tujuan adalah meng-create ya produk atau services. Nah, di sini nanti network organization ini akan memanfaatkan hub ya atau core firm ya dalam rangka apa ya menjangkau ya berbagai macam proyek-proyek lain yang pada prinsipnya kita tidak mampu mengerjakannya sendiri sehingga harus bekerja sama dalam network yang kita miliki. Nah, ini hanya sekedar ilustrasi saja bahwa dalam sebuah proyek tertentu pengembangan misalnya kendaraan sepeda lipat misalnya ya atau sepeda yang digunakan untuk olahraga, maka ini melibatkan siapa aja network ini yang menjadi aliansi. Ya, maka mungkin perusahaan part supplier, perusahaan tool and die firm misalnya ya. Ya, advertising team dan sebagainya. Maka ini semua berkolaborasi untuk menyelesaikan sebuah kasus proyek di sini. Kira-kira demikian, ya. Nah, ini adalah mendapatkan network. Jadi istilahnya ya kita punya kolega, punya kenalan ya, maka itu bisa kita ajak berkolaborasi. Oke. Kelebihannya cost reduction ya network ya karena mungkin dalam pelaksanaan suatu aktivitas tertentu sudah nggak perlu lagi trial and error, nggak belajar lagi, tapi sudah dipahami langkah-langkahnya oleh apa namanya ya network dia ya perusahaan-perusahaan yang punya apa ya punya pengalaman atau punya kompetensi di situ. Jadi ya cost reduction karena kita nggak perlu belajar atau menggali dari hal yang nol. High level expertise ya jadi mereka yang punya perusahaan jadi mitra kita tentunya punya ya expertise yang tinggi ya. Kemudian juga ada isu fleksibel di situ. Disadvantage-nya coordination of breakdown. Jadi karena ini ada network ya maka ya kita harus banyak berkoordinasi dengan pelaksana-pelaksana di lapangan perusahaan-perusahaan lain yang apa ya terlibat dalam network project kita ini. Jadi perlu ada koordinasi yang baik. Kemudian juga ada fenomena loss control ya, bisa jadi loss control gitu ya. Apa kontrolnya sulit karena ya yang mengerjakan itu adalah pihak di luar perusahaan kita dan kita butuh mekanisme apa namanya pengontrolan yang mungkin lebih ofisial gitu ya. Oke, berikutnya ada potensi konflik ya di antara para pelaksana ya, pelaksana suatu proyek. Oke. Nah, apa yang perlu kita pertimbangkan di dalam memilih tipe organisasi yang mau kita tempuh begitu ya. Maka tipe pilihannya adalah ya dari sudut pandang ini apa organization bentuk organisasinya mana yang paling cocok.
Nah, kita akan bertanya lah pada tim kita, ya seberapa penting sih proyek itu bagi keberhasilan sebuah tim. Kalau itu sangat penting sekali, ya jangan sampai proyek gagal hanya karena menggunakan functional organization. Maka kalau itu sangat penting sekali, ya cobalah ambil apa ya model yang dedicated misalnya, ya karena itu sangat penting banget, nggak boleh terlambat, nggak boleh kurang kualitasnya dan seterusnya. Ya, kemudian what percentage of core work involved in project. Ketika persentasenya besar, ya maka ambillah functional organization kan begitu, yang apa sebagian besar knowledge-nya untuk melakukan suatu project itu sudah ada di situ. Ya, jadi pakai yang alasan berapa persen sih ya core pekerjaan itu terlibat dalam sebuah apa itu namanya project gitu ya. Kemudian berikutnya ada what level of resources ya yang tersedia. Kalau tersedia banyak ya kita bisa menggunakan berbagai macam pilihan. Tapi kalau yang tersedia sedikit ya ya maka pilihannya ya mungkin jatuh pada functional. Kira-kira demikian. Ya, itu adalah ilustrasi singkat dari sisi apa tadi? Ya, consideration dari sisi organisasi. Nah, maka konsiderasinya berikutnya apa dari sisi projectnya. Ya, seberapa besar ukuran project itu perlu dipertimbangkan dalam memilih tipe organisasi. Ya, seberapa penting ya secara strategis project itu dilakukan itu kita evaluasi di sini. Ya, misalnya juga ada isu terkait dengan budget dan time constraint misalnya. Maka kalau kita lakukan dengan functional nggak akan selesai dan mungkin budget akan terus membengkak jika kita meng-hire pihak kita. Ya, maka ini adalah beberapa project consideration yang bisa kita gunakan untuk memilih apa namanya memilih satu tipe organisasi yang paling cocok. Ya, nah sekarang teman-teman sekalian, rekan-rekan, kalau kita bicara tentang organisasi, maka di situ juga melekat adalah culture organization. Nih, ya. Maka pertanyaannya adalah culture itu apa sih? Culture itu adalah sesuatu hal yang kita sebut sebagai sistem, gitu ya. Sistem yang di dalam sistem itu memiliki kesamaan norma, ya, norma yang berbagi ya, shared norm, norma yang sama, norma yang berbagi satu sama lain, ya. Kemudian culture juga dikatakan sebagai belief, value, and assumption. Ya, tata nilai, kepercayaan, asumsi, di mana kepercayaan, tata nilai, asumsi, norma bersama itu mengikat ya orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi itu secara bersama-sama. Ya, sehingga mereka bisa mengartikulasikan atau mengartikan gitu ya, bisa merasakan ya tentang kebersamaan tata nilai tadi, kemudian kepercayaan dan seterusnya. Ya, dan dalam konteks yang lebih dalam lagi maka organization culture itu merupakan satu personality dari organisasi. Ya, jadi personality itu tentu tidak akan sama antara satu organisasi dengan sebagaimana juga ya ketika ada orang kembar pun juga personality-nya nggak akan sama. Ya, ya maka di sini kita bisa lihat ya eh, bahwa organization culture itu menggambarkan personality dari sebuah organisasi. Ya, sebagai organisasi itu punya personality, punya ciri-ciri, ya punya apa ya personality ya kepribadian begitu ya. Ya, nah itulah maka personality itu ternyata juga ada pada budaya, ya pada budaya juga ada yang namanya personality tersebut. Ya, jadi ini akan memberikan satu penciri antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Ya, oke, ini adalah dari sisi organisasinya. Sorry, dari sisi budaya organisasinya. Karena pada prinsipnya ketika kita memilih organisasi maka kita juga akan berhubungan dengan budaya organisasi. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang kita coba lihat ya, apa sih key dimensi utama ya Gray and Larson itu yang mampu menggambarkan organization culture. Ya, key dimension utamanya, key dimensionnya adalah ya ada terkait dengan member identity, team emphasis, management focus, unit integration, control, risk tolerance, reward criteria, conflict tolerance, mean and ends orientation, dan juga open system focus. Maka dalam kasus ini kita mencoba lah melihat key dimension yang akan menentukan budaya organisasi itu ada kurang lebih 10 hal ini. Ya, pada sebuah organisasi satu dengan organisasi lain, kalau kita lihat bagaimana member identity-nya, mungkin organisasi A itu lebih condong kepada ya penyelesaian pekerjaan tertentu, ya member identity. Identitas membernya itu adalah dalam usaha sebuah project ya saya akan orientasi utama kepada pekerjaannya, member identity-nya. Ya. Nah,
Sisi lain ada yang menjelaskan member identity itu adalah organisasinya, gitu ya. Lebih kepada organisasinya. Jadi lebih mengedepankan misalnya apa kebutuhan organisasi misalnya. Ya, itu adalah member identity atau identitas member. Lebih condong kepada pekerjaan masing-masing atau lebih condong pada tipe organisasi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, teman-teman sekalian, kita coba lihat berikutnya adalah tim emphasize. Penekanan timnya itu kemana? Apakah ke individu ataukah ke grup? Nah, ini juga menjadi suatu hal yang mencirikan begitu ya key dimension pada satu organisasi dengan organisasi lain. Jadi penekanan timnya itu ada yang lebih kepada tim, pekerjaan tim ya atau grup, maka ada juga yang lebih condong kepada individual ya. Kemudian ada manajemen fokus, ada yang lebih kepada task, ada yang lebih kepada people. Yang lebih kepada task itu orientasinya adalah pekerjaan terselesaikan atau enggak. Sementara kalau ke people itu berarti lebih kepada penekanan timnya itu atau ke individu begitu ya. Jadi ya gini begini. Intinya adalah kalau kita melihat ya di dalam tim emphasize atau manajemen fokus ini memang hampir hampir mirip-mirip begitu ya. Ya, pada saat kita bicara penekanan tim, mungkin kalau ke grup maka perusahaan itu lebih condong kepada grup ya dalam menyelesaikan tugas. Tapi kalau individu berarti lebih menekankan kepada ya performa individu. Nah, sementara kalau yang menjadi fokus itu ada yang orientasi kepada task, yang penting tasnya selesai, tapi ada juga yang fokus pada proses. Gitu. Satunya fokus pada hasil akhir, satunya lagi fokus kepada orang atau prosesnya begitu ya. Nah, kemudian ada juga unit integration itu yang fokusnya secara independen begitu ya. Unit integrationnya itu lebih independen, ada yang interdependen. Yang interdependen berarti adanya ketergantungan yang sangat kuat satu dengan yang lainnya. Sementara independen enggak, lebih kepada hal-hal yang sifatnya ya bebas ya, saling saling independen, saling bisa mengatur ritmenya masing-masing. Ya, tapi kalau interdependen ada ketergantungan yang tinggi. Ya. Nah, berikutnya ada kontrol. Kontrol itu ada yang loose, ada yang tight, ada yang ketat, ada yang longgar ya. Risk tolerance pun juga demikian, ada yang tinggi, ada yang rendah gitu ya. Toleransi terhadap resiko ada yang rendah, ada yang tinggi ya, sehingga resikonya itu akan berhubungan dengan risk appetite gitu ya. Kesiapan begitu dalam atau selera dalam menghandle sebuah resiko gitu ya. Kemudian ada risk atau sorry, ada reward kriteria. Ya, kriteria rewardnya apakah pada basis performance atau pada hal-hal yang lain. Konflik tolerance ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya, ada yang mentoleransi konflik yang dengan cara yang tinggi, ada juga yang rendah. Ya. Kemudian ada means ends orientation. Means itu fokusnya pada cara, kemudian ends itu fokusnya pada hasil akhir. Ya. Kemudian ada open system fokus, ya lebih kepada melihat sisi eksternal, ada yang lebih melihat internal. Ya, jadi kalau internal itu lebih pada kalau orang itu berarti introvert, kalau yang eksternal itu adalah pada orang yang ekstrovert, kira-kira begitu. Nah, itu juga berlaku dalam budaya organisasi ternyata ya. Nah, kenapa kok hampir sama ya? Wajar, karena organisasi itu adalah kumpulan dari beberapa orang begitu kan, yang punya satu visi tertentu. Sehingga kalau kita tanya apa personalitinya ya, otomatis personalitinya akan berhubungan dengan karakteristik orang-orang yang ada di situ kan. Ya. Oke, ya. Berikutnya adalah kita akan simak ya, apa sih implikasi budaya organisasi dalam pengelolaan sebuah proyek. Ya. Jadi challenge bagi seorang project manager ya dalam menavigasi budaya organisasi itu biasanya ini ya berhubungan dengan beberapa isu ini. Ya, ada interaksi antara budaya ya dengan subculture atau subbudaya yang ada pada holding perusahaan misalnya begitu. Jadi challenge-nya adalah ya kita perlu menginteraksikan atau mengkombinasikan, mengcombine begitu ya antara budaya dan subbudaya dari organisasi induk begitu ya. Nah, ini penting banget ya karena kalau nggak sinkron gitu ya, maka apa yang dikatakanlah diputuskan di organisasi induk begitu ya, maka kadang-kadang jadi nggak sinkron dengan yang di bawah di lapangan kan. Ya itu tadi karena problemnya tidak ada interaksi yang cukup baik begitu ya antara pihak-pihak yang ada di dalam induk organisasi induk dengan juga yang di bawahnya di anak-anak atau anak-anak perusahaan begitu ya mungkin ya. Nah, challenge yang lain adalah
ya interaksi with project clients or customer organization. Jadi kadang-kadang ya ada challenge gitu ya bahwa eh, antara klien gitu ya dengan customer ya apa organisasi dengan customer yang ada dalam organisasi tertentu itu ya kadang-kadang ini ya apa ya ada seninya ya untuk bisa menginteraksikan dengan baik ya itu adalah tantangan yang dihadapi oleh project manager ya dalam rangka menavigasi budaya organisasi ya. Kemudian berikutnya adalah integrating with other organization. Jadi ada katanya ada kalanya gitu perlu adanya satu interaksi antara beberapa organisasi yang saling terkait dalam sebuah proyek. Jadi ini adalah beberapa challenge begitu yang dihadapi oleh apa namanya project managers dalam rangka me, apa, mengelola ya sebuah sebuah proyek ya sehubungan dengan budaya organisasi masing-masing. Oke ya. Nah ini ilustrasi bahwa satu perusahaan dengan perusahaan lain itu pasti nggak akan sama ya mappingnya. Misalnya adalah perusahaan ini perusahaan A anggaplah begitu maka member identity-nya condong ke organization bukan ke sini, condong ke kanan. Tim emphasize condong ke kanan. Tasnya ya tengah agak ke kanan. Yang independen sama apa unit integration ini notok ya apa mentok gitu ya sampai ke interdependent. Skalanya sangat kuat sekali pada interdependensinya dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah gambaran mungkin di dalam perusahaan yang lain posisinya member identity nggak di kanan tapi di sini. Dan juga nanti ini di sini misalnya. Itu sangat-sangat mungkin sekali ya. Oke, ya. Teman-teman sekalian berikutnya adalah kalau kita lihat di dalam materi ini gitu ya. Maka selanjutnya adalah beberapa ini ya video ya atau cuplikan dari YouTube yang nanti mungkin bisa rekan-rekan simak gitu ya. Yang di kesempatan kali ini mungkin saya akan jelaskan secara umum bahwa beberapa video yang ada di sini itu adalah berbagai macam begitu ya media atau konten belajar yang saya kira perlu untuk disimak supaya kita semua lebih paham tentang apa namanya proses di bab 3 ini yang harus kita lakukan gitu ya. Intinya adalah kita memilih organisasi yang tepat, kemudian organisasi yang sudah kita pilih itu tentu punya konsekuensi adalah budaya organisasi sebagaimana tadi saya jelaskan ya. Kira-kira ini yang bisa kita diskusikan ya beberapa hal ada di dalam konten yang sudah saya posting di Classroom. Nah itu silakan disimak dan kita akan coba arrange pembahasan berikutnya pada kesempatan yang lain. Demikian terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.